Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Dato Qadri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat tentang yang materinya yaitu tentang manajemen laba. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari manajemen laba sendiri. Jadi pada tahun 1986, Schipper, seorang ekonom, mengemukakan tentang manajemen laba, dan dia menjadi orang yang pertama memberikan konsep tentang manajemen laba tersebut. Menurut Schipper, manajemen laba ialah manajemen pengungkapan, yakni pelaporan keuangan diinvestasi untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari pelaporan keuangan. Pihak manajemen melakukan upaya-upaya perekayasaan terhadap pelaporan keuangan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu agar tampilan pelaporan keuangan tersebut terlihat lebih tinggi labanya atau terlihat lebih baik. Ataupun bisa juga manajemen laba ini untuk merendahkan laba. Pelaporan keuangan ini pelaporan keuangan ini disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan oleh pihak manajemen. Menurut ekonom lainnya yaitu Haley dan Whalen pada tahun 1999, manajemen laba terjadi pada saat pihak manajer menggunakan judgementnya dalam penyusunan pelaporan keuangan dan menata transaksi untuk mengubah pelaporan keuangan untuk mengelabui para pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak yang dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan. Baiklah, banyak cara manajer dapat melakukan judgement pada pelaporan keuangan. Sebagai contohnya yaitu judgement dalam memperkirakan kejadian ekonomi di masa depan, semacam umur ekonomis dan nilai kerusakan aset yang berumur panjang, masa pemanfaatan sumber-sumber daya alam seperti tambang dan sumur minyak, kewajiban manfaat pensiun atau manfaat tunjangan untuk karyawan yang purna tugas lainnya, pajak tangguhan dan kerugian piutang macet serta perbaikan aset. Manajer juga harus memilih metode-metode akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi, semacam garis lurus atau metode depresiasinya yang dipercepat atau untuk sesuai dengan keinginan dari manajer itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang tujuan dan pentingnya manajemen laba. Praktek manipulasi akuntansi ini kemudian berkembang sebagai sebuah alat strategi perusahaan atau manajemen untuk mengurangi resiko, yakni resiko utang atau ekuitas akibat dari konvenan utang dan risiko laba per lembar saham yang berpengaruh terhadap keputusan pasar. Tujuan-tujuan dari pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba atau earning management ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan bonus. Tujuan bonus ini dikarenakan biasanya manajer akan memperoleh bonus diukur dari seberapa banyaknya laba yang ada pada periode saat ini. Manajer mempunyai pengetahuan pada laba bersih perusahaan saat ini, sehingga manajer akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba pada periode sekarang agar bonus tercapai, atau menunda atau mengakui laba untuk besok agar kepastian untuk laba bonus yang didapatkan pada periode selanjutnya. Yang kedua yaitu politik. Manajemen laba ini tidak berarti selalu menaikkan laba, tetapi juga bisa menurunkan laba yang terjadi pada periode berjalan. Jika untuk mendapatkan bonus, manajer akan cenderung menaikkan laba, maka untuk kepentingan dengan pemerintah, laba akan cenderung dikurangi. Perusahaan akan mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik, sehingga pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. Selain itu, dengan mengurangi laba, perusahaan juga dapat menghemat pajak yang akan dikeluarkan sebagai kewajibannya pada pemerintah. Yang ketiga yaitu Initial Public Offering atau IPO, penawaran saham perdana. IPO ini merupakan
penawaran saham perdana ke publik. Perusahaan yang belum pernah memiliki nilai pasar dan akan go public atau masuk bursa saham akan melakukan manajemen laba. Hal tersebut bertujuan agar harga saham perusahaannya naik sewaktu perdana kali masuk ke bursa saham. Yang keempat yaitu informasi kepada investor. Informasi kepada investor ini merupakan tujuan dan motivasi umum dalam mengelola laba bisnis. Perusahaan harus menyampaikan laporan kepada investor pada akhir periode atau akhir bulan. Agar perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik, maka perusahaan akan melakukan pengelolaan sehingga laba meningkat. Sehingga investor akan termotivasi untuk menanamkan modalnya pada perusahaan kita melihat laba yang kita miliki dari pelaporan keuangan yang telah kita keluarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang motivasi manajemen melakukan manajemen laba. Informasi akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Jadi pihak-pihak berkepentingan tersebut mencakup manajer, pemegang saham, investor, kreditor, karyawan, pesaing, pemerintah, dan pemasok. Jadi dalam perusahaan itu akan banyaknya kepentingan-kepentingan dari beberapa pihak tersebut, sehingga dampaknya akan penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Faktor-faktor pemicu laba dalam manajemen laba dalam kaitannya dengan pihak-pihak berkepentingan tersebut adalah pemakaian informasi-informasi dalam berikut. Informasi akuntansi berikut. Yang pertama yaitu dalam kontrak antar manajer dengan pemiliknya sebagai sumber informasi bagi investor di pasar modal, dalam kontrak utang, dalam penetapan pajak oleh pemerintah, penentuan proteksi terhadap produk, penentuan denda dalam satu kasus, dan oleh kepentingan pesaing, seperti untuk penentuan keputusan ambil alih ataupun untuk penetapan strategi persaingan. Dan untuk karyawan sendiri itu kepentingannya itu untuk meminta kenaikan upah dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang peluang dan teknik dari manajemen laba atau yang biasa dikenal dengan earning management. Kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba timbul karena adanya keadaan. Jadi di sini adalah peluang-peluang yang menimbulkan sehingga manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu kelemahan yang inherent dalam akuntansi itu sendiri. Sebagaimana oleh pendapat ahli yaitu Worthy pada tahun 1984, fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh yang pertama, metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Yang kedua, metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Peluang yang kedua yang menimbulkan niat untuk menimbulkan motivasi dalam manajer untuk melakukan manajemen, yaitu informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar. Manajer relatif memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak luar, termasuk itu daripada investor, karena manajer itu sendiri adalah orang yang menjalankan perusahaan. Jadi dia lebih mengetahui daripada siapapun tentang kondisi perusahaan itu, sehingga mustahil bagi pihak luar untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajer secara detail. Jadi dari informasi ini relatifnya lebih banyak, pasti lebih banyak manajer memiliki informasi, sehingga ini akan memunculkan peluang untuk manajer untuk melakukan manajemen laba ini. Selanjutnya yaitu tentang teknik dalam melakukan manajemen laba. Pada dasarnya teknik dalam melakukan manajemen laba itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 buah, yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, yang kedua merubah metode akuntansi, dan yang terakhir menggeser periode waktu, biaya atau pendapatan sesuai dengan
ketentuan PSAK, yang dilakukan oleh manajer laba tidak di luar ketentuan dari yang telah ada PSAK yang telah ada. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dari satu-satu tentang cara teknik dalam melakukan manajemen laba. Itu yang pertama tadi, memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgementnya terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud. Yang kedua, estimasi biaya garansi dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu metodenya dengan tekniknya, yaitu mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan mencatat suatu transaksi, contohnya merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Contoh rekayasa perubahan periode biaya atau pendapatan antara lain yaitu mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau maupun menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Bisa juga dengan mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, atau menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi laba. Bisa juga dengan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. Jadi cara menggeser periode biaya dan pendapatan ini sangat banyak sekali. Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asumsi LIFO juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang membahas tentang manajemen laba itu bukan kecurangan. Mungkin banyak dari orang berpikiran bahwa manajemen laba itu adalah sebuah kecurangan karena memanipulasi pelaporan keuangan sesuai dengan judgement manager atau kepentingan manajer perusahaan ataupun kepentingan pribadi dari manajemen pihak manajer sendiri. Tapi sebelum kita menganggap itu manajemen laba itu kecurangan, seharusnya kita lebih meyakinkan bahwa manajemen laba bukan kecurangan itu, bahwa manajemen laba bukanlah kecurangan. Harusnya kita lebih mengetahui tentang apa itu kecurangan keuangan itu sendiri. Kecurangan keuangan didefinisikan oleh National Association of Certified Fraud Examiners sebagai kesengajaan, penyalahsajian yang direncanakan atau penyembunyian fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyebabkan kesalahan yang menyebabkan pengguna laporan mengubah atau mengganti keputusannya. Manajemen laba, sedangkan manajemen laba adalah ujung dari tindakan yang legal. Manajemen laba dapat mengarah kepada tindakan kecurangan jika dibaratkan pendahuluan, maka kecurangan ujung dari tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba itu adalah kecurangan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, yang telah sesuai dengan definisi dari National Association of Certified Fraud Examiners. Manajemen laba itu sendiri, dia walaupun melakukan manipulasi manipulasi sesuai dengan judgement dari pihak manajer, tetapi dalam melakukan tindakan seperti yang teknik-teknik penundaan dari biaya dan pendapatan atau yang mengubah metode akuntansi, dalam pihak manajer tetap melakukannya sesuai dengan PSAK yang ada.
tapi hanya mengubah metodenya dari metode satu ke metode yang lain, tapi masih dalam lingkup PSAK itu sendiri. Jadi masih dibenarkan, tindakan yang dia lakukan itu masih dibenarkan oleh PSAK itu sendiri. Tidak, walaupun dia mengubah dari metode ini ke metode ini, metode garis lurus ke metode angka tahun, maka dia hanya mengubah, tapi kedua dari metode ini tetap diperbolehkan oleh PSAK, oleh IAI, atau telah memiliki dasar yaitu PSAK. Tapi apabila manajer menyediakan laporan keuangan merefleksikan aktivitas-aktivitas yang dapat dikelompokkan sebagai kecurangan jika yang pertama yaitu apabila manajer melaporkan penjualan fiktif, yang kedua melaporkan penjualan ketika produk-produk yang belum selesai ikut dikirimkan, yang ketiga tidak mencatat secara cukup biaya-biayanya, yang keempat melakukan transaksi barter di mana barang atau jasa dinilai over value atau under value. Yang kelima, penilaian aset yang lebih tinggi. Yang keenam, mengkapitalisasi biaya yang tidak cermat. Manajemen laba ini berada pada batasan legal. Penyimpangan atas laba yang dilaporkan dari laba ekonomi dikarenakan manajer laba yang legal atau sah menurut standar akuntansi atau hukum perusahaan atau masih di dalam lingkup PSAK, yang perubahan dari dia memainkan labanya sama halnya seperti tax advice yang diperbolehkan dan dikritik. Kecurangan dan kepercayaan adalah dua hal yang saling berkaitan namun berbeda. Jadi apabila kita melakukan kecurangan, kita tentu salah, tapi apabila kita melakukan manajemen laba, maka tingkat kepercayaan dari investor akan merasa lebih was-was terhadap pelaporan keuangan yang kita keluarkan. Tapi tentu saja kita salah persepsi kita apabila kita menganggap manajemen laba itu adalah tindakan kecurangan karena hasilnya berbeda. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sisi baik dari manajemen laba. Manajemen laba dilakukan tidak hanya termotivasi untuk mementingkan kepentingan dari pihak manajemen atau pribadi manajemen itu sendiri, sesuai dengan riset yang beriset dan teoritis mendukung sisi baik dari manajemen laba yang dilakukan oleh Subramaniam pada tahun 1996 membuktikan bahwa setelah mengontrol komponen arus kas operasi dan akrual non diskresioner, pasar modal secara positif merespon akrual diskresioner tersebut. Temuan ini konsisten dengan pendapatan bahwa dengan menggunakan akrual manajemen bertanggung jawab untuk menyampaikan insight information tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Penelitian lain juga dilakukan oleh Liu pada tahun 1997 membuktikan bahwa reaksi harga saham yang positif terhadap peningkatan yang tidak diharapkan dalam loan loss provision pada bank-bank yang berisiko. Sebaliknya, pada bank yang tidak berisiko, reaksi harga signifikan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada bank yang berisiko bahwa dengan menurunkannya laba, maka kredibilitas bank akan menyampaikan kepada pasar bahwa bank mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah mereka yang akan meningkatkan kinerja bank di masa yang akan datang. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari saya tentang earning management. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, saya sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.